Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa lagi di mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan EKMA 4371 di sesi atau minggu yang kedua. Masih bersama saya, Tutor Inyoman Suarmita. Nah, kalau minggu lalu di sesi yang pertama kita sudah membahas mengenai dasar dan pengertian manajemen rantai pasokan. Nah, di sesi yang kedua ini kita akan lebih fokus lagi membahas mengenai distribusi dan transportasi. Nah, sebelum lanjut kita akan mereview sejenak apa sih sebenarnya itu distribusi dan transportasi. Distribusi itu dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk memindahkan apa yang dipindahkan. Tentunya di sini yang dipindahkan adalah produk atau jasa yang dipindahkan dari pemasok sampai ke tangan atau para pengguna atau konsumen. Nah, di sini di dalam proses pemindahan itu selalu ada proses distribusi yang uh, ter uh, apa namanya termuat dalam manajemen rantai pasok. Dalam artian di setiap unit perusahaan, unit-unit bagian itu pasti ada proses distribusi, memindahkan barang dari unit A ke unit B atau dari divisi produksi ke divisi pemasaran. Nah, di sini selalu ada yang namanya distribusi. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses distribusi ini dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada respon to time atau waktu kecepatan untuk memperoleh produk tersebut. Yang kedua ada namanya adalah produk varietas atau variety. Di sini adalah di bermacam-macam atau berbagai jenis produk yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya produk availability, yaitu ketersediaan suatu produk di pasaran. Kemudian ada yang namanya time to market. Jadi waktu yang dibutuhkan pasar untuk merespon ketersediaan dari suatu produk. Dan yang kelima ada namanya consumer experience, ketersediaan konsumen untuk merespon produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, itu distribusi. Kemudian kita juga akan membahas mengenai transportasi yang identik dengan jaringan logistik. Logistik di sini bisa berupa material yang nanti akan digunakan dalam suatu proses produksi suatu produk. Material ini bisa berupa bahan baku, bahan setengah jadi, kemudian bahan jadi, peralatan, suku cadang, dan lain-lain. Nah, faktor-faktor yang menentukan jaringan logistik juga akan menjadi acuan bagi para pengelola perusahaan atau para manajer perusahaan untuk meminimalkan biaya. Jadi bagaimana jaringan logistik itu bisa di manage sedemikian rupa sehingga nanti bisa ditekan seminimal mungkin biaya yang timbul dari proses jaringan logistik tersebut. Nah, jaringan logistik itu bisa melalui darat, kemudian lewat udara juga bisa, dan juga lewat laut atau lewat air. Nah, itu sekilas materi yang akan kita bahas di sesi yang kedua ini. Untuk modul tetap nanti mahasiswa semuanya kita akan gunakan modul pokok pembelajaran dari UT manajemen rantai pasokan edisi yang kedua. Nanti silakan juga teman-teman menggunakan referensi-referensi lain yang relevan dengan materi yang akan kita bahas di sesi yang kedua ini. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk selalu membuka halaman elearning.ut.ac.id dan jangan lupa mengisi kehadiran dan mengerjakan diskusi yang ada di setiap sesinya. Nah, sebagai penutup saya ingatkan sekali lagi kepada semua mahasiswa untuk tetap semangat, tetap rajin mengikuti perkuliahan, mengikuti tutorial online ini. Semoga sukses untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.